Ya Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau kami sebagai manusia yang berdosa boleh datang ke rumah Tuhan, boleh datang untuk bertemu dengan Tuhan, Allah Sang Pemberi Hidup, Allah Juru Selamat kami. Terima kasih kami boleh mengenal kasih Tuhan yang begitu besar di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mengorbankan hak Tuhan untuk bisa menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, mengosongkan diri untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Kami begitu bersyukur Tuhan atas karya keselamatan yang sudah Tuhan boleh kerjakan. Dan pada hari Minggu ini, di hari Sabat ini, kami mau mengucap syukur, membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, dan ketika kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami boleh melihat keindahan Tuhan, dan juga semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, persiapkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 18 ini adalah menjadi pembahasan kita pada hari ini. Tapi kita akan membaca beberapa ayat saja. Yohanes pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat 1, ayat 7, dan ayat 11. Mari kita buka suara kita membacakan ayat yang pertama dulu. Yohanes 10, ayat yang pertama. Mari kita sama-sama membaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita adalah hidup yang belajar. Hidup manusia adalah hidup yang belajar. Dari kecil kita belajar sesuatu. Menggunakan anggota tubuh kita itu pun belajar. Kita belajar bernafas, bergerak, berjalan. Kita belajar untuk bisa memegang sesuatu. Kita belajar untuk berpikir. Kita belajar untuk beremosi. Kita belajar makan, minum, tidur yang baik seperti apa. Hidup kita adalah penuh dengan pembelajaran. Kalau kita lihat di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja kita beribadah kepada Tuhan. Apakah ibadah kepada Tuhan ini adalah hal yang bisa kita lakukan dengan mudah? Tentu tidak. Kita perlu belajar juga beribadah kepada Tuhan. Belajar bernyanyi. Seperti tadi ya, ada lagu-lagu baru, kita belajar sesuatu dan harusnya itu menjadi hal yang menyenangkan kalau memang kita rasa tidak bisa. Kemudian kita belajar sesuatu yang baru dan kita lama-lama bisa menguasai hal tersebut. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar melayani dan begitu banyak hal yang kita pelajari di dalam dunia ini, baik hari ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih arti belajar itu? Ada beberapa definisi yang umum tentang belajar. Yang pertama yaitu adalah pengabdian waktu. Ya, pengabdian waktu dan perhatian dalam memperoleh pengetahuan akademik, terutama melalui buku. Ini adalah definisi yang unik dari belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada soal pengabdian waktu, kita meluangkan waktu untuk belajar sesuatu itu begitu banyak. Sampai kita mengerti, menguasai, dan bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Itu namanya belajar. Ada unsur waktu ya. Waktu itu kita habiskan. Ya, orang yang tidak belajar sesuatu itu tidak akan menghabiskan waktu banyak di sana. Ada attention, perhatian. Kita fokus memperhatikan. Kita mau memfokuskan pikiran hati kita kepada hal tertentu. Kemudian ada media baca juga seperti buku. Orang yang belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan memperlihatkan bahwa dia itu memang menghabiskan waktu di sana, di subjek yang ingin dia pelajari. Berapa banyak waktu, perhatiannya ke sana, dan juga ada bahan ajar. Nah itu ya. Yang kedua,
Belajar itu adalah sebuah penyelidikan, investigasi, analisa yang begitu rinci terhadap suatu hal dan situasi. Definisi ini lebih padat lagi ya, lebih ketat lagi, betul-betul merinci. Merinci apa? Kalau kita belajar di dalam gereja itu kita belajar apa sih? Belajar Alkitab. Kita fokus merenungkan Alkitab, kita belajar dengan detail apa isi hati Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan. Nah, kita belajar ya. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita ibadah kan ya. Kita sedang melakukan tindakan ibadah. We are doing something, we are worshiping God. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat tindakan kita itu berbeda kualitasnya dengan tindakan orang lain adalah apa? Yaitu punya sikap hati belajar atau tidak. Kita melakukan sesuatu itu biasa. Semua orang ibadah. Orang Kristen semua ibadah hari Minggu. Baik orang muda, orang tua, orang anak-anak lebih muda ya. Mereka melakukan sesuatu yaitu ibadah. Tetapi yang membedakan orang itu bisa lebih belajar mengenal Tuhan, lebih mendapatkan berkat rohani dari Tuhan sendiri, lebih merasakan sukacita Natal misalkan, lebih menghargai firman Tuhan, lebih menghargai ibadah, itu apa? Sikap hati yang belajar. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga akhirnya orang-orang Kristen hanya sebatas doing something. Ya, hari Minggu ibadah, ayo. Belajar enggak? Enggak. Ya, tiap minggu ibadah, tiap minggu ibadah, tiap minggu ibadah. Kenal Yesus enggak? Boro-boro. Mengambil keputusan enggak? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa dia? Enggak ngerti. Karena apa? Doing something. Hanya doing something. Rutinitas. Tidak sungguh-sungguh hati yang seorang murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus katakan barang siapa mau menjadi muridku, dia harus mengubah hatinya. Menyangkal diri, belajar menyangkal diri, memikul salib, kemudian barulah mengikut Yesus Kristus. Saat ini kita ibadah, we are worshiping God. Tetapi hati kita bagaimana? Seharusnya kita punya sikap hati belajar, ibadah lebih baik lagi. Kita dengar khotbah, kita dengar khotbah. Saat ini kita semua dengar khotbah. Saya pun mendengar khotbah. Tapi ada sikap hati mau belajar nggak? Untuk bisa dengar khotbah lebih baik lagi. Lebih baik satu hari lagi. Nah itu kita perlu pelihara sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen sangat penting punya sikap hati belajar. Karena ini adalah wujud kerendahan hati kita kepada Tuhan yang memberikan segala pengetahuan, segala ilmu. Tuhan adalah sumber ilmu. Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Tuhan adalah sumber segala anugerah. Kita mau belajar meresponi anugerah Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mau untuk senantiasa maju dan bertumbuh dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita belajar. Sebagai orang tua kita belajar. Sebagai para pemuda yang Kristen itu seperti apa? Harus belajar ya. Kalau enggak kita hanya lakukan sesuatu saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam mengajar firman Tuhan, Yesus seringkali menggunakan suatu metode belajar yaitu perumpamaan. Bagaimanakah Yesus mengajar perumpamaan? Yang pertama yang bisa kita lihat adalah Yesus menyatakan kisah nyata sehari-hari untuk menjelaskan tentang suatu kebenaran. Ini kita bisa pelajari ya. Ini kita bisa lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Perumpamaan adalah suatu metode belajar. Sederhananya ya, perumpama. Contohnya seperti, terjadi enggak? Ya tidak, tapi bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Umpama, misalnya saudara sekalian ya, makan minum saja kita tidak lupa ya, mandi kita tidak lupa, meskipun mungkin ada yang malas mandi ya, malas mandi, tapi kita enggak lupa untuk merawat tubuh kita biasanya. Ya, orang yang normal, orang yang mengasihi dirinya sendiri, merawat tubuhnya, makan, minum, dan lain-lain. Itu tubuh jasmani. Tetapi rohani kok kita bisa lupa? Kita bisa malas saat teduh, kita bisa malas dengar firman, berdoa malas ya. Kenapa ya? Nah ini umpama. Nah, ini salah satu metode umpama. Kalau makan minum jasmani saja kita ingat, kenapa makan minum rohani kita tidak ingat? Kalau nonton bioskop saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa beli tiket jauh-jauh hari, misalkan ya anggap mau spesial waktunya, kemudian datang bahkan lebih awal,
Terus ikut 2 jam fokus, nggak ngantuk sama sekali. Fokus kepada layar, 2 jam anggap filmnya. Setelah selesai film, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun duduk tenang sampai iklan selesai. Misalkan kayak gitu ya. Tapi kenapa di ibadah sudah gratis, ada yang suruh datang bayar ke gereja ini? Nggak ada. Pesan tiket dulu ya, tag kursi. Nah sekarang ada gereja-gereja tertentu yang tag kursi kan ya. Memesan kursi karena pandemi ini. Di sini ada memesan kursi? Nggak ada. Semua boleh datang. Kalau kepenuhan ada lantai misalkan ya. Ada lobby. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah datang ke gereja gratis, nggak nyampe 2 jam juga, tapi setelah khotbah pulang. Belum dapat berkat dari Tuhan, sudah pergi. Belum say goodbye sama Tuhan, sudah nyelonong pergi. Misalkan kayak gitu ya. Wah, ini kan umpama lagi. Ini umpama ya. Umpama di bioskop bisa begitu demikian. Tapi di gereja demikian. Nah ini adalah kerohanian kita bisa kita terus didik di dalam sistem pembelajaran tentang perumpamaan ya. Kedua, Yesus juga menjelaskan tentang kisah dunia dengan pesan surgawi. Itu adalah perumpamaan ya. Kisah dunia yang sehari-hari. Perumpamaan lalang dan gandum. Ada di satu bidang tanah, sawah misalkan ya. Di situ ada lalang, benalu, ya, tumbuh-tumbuhan liar, dan juga ada gandum. Dua-duanya sama-sama bertumbuh. Nggak bisa dituai, nggak bisa dipotong lalang tersebut, nanti kepotong juga gandumnya. Nah itu seperti apa? Seperti dunia ini, ada orang-orang yang adalah anak Allah, ada anak-anak yang jahat, anak-anak setan, anak-anak iblis yang melawan Tuhan, semuanya hidup bersama-sama menerima anugerah umum, sampai suatu hari kedatangan Yesus kedua kalinya, itu semua akan dituai. Ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus dituai masuk ke surga. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, menolak Kristus, dituai masuk ke neraka. Itu adalah perumpamaan ya, sederhana. Yang kita bahas pada hari ini adalah perumpamaan tentang apa? Nanti kita lihat ya, lihat tentang Yesus Kristus memberikan perumpamaan yang sehari-hari pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Yesus menyatakan perumpamaan, itu adalah cara utama Kristus untuk mempresentasikan ajarannya itu seperti apa. Yesus sangat suka dengan perumpamaan. Supaya apa? Supaya orang mengerti. Kita ke gereja itu untuk apa? Untuk belajar istilah yang sulit-sulit. Untuk kelihatan pintar sebagai orang Kristen. Untuk kelihatan berpengetahuan. Untuk kelihatan kudus. Tidak. Kita untuk mengerti firman. Mengerti Tuhan itu ngomong apa sih dalam kehidupan kita. Itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ketika pulang dari gereja, ya kita coba belajar mengenal isi hati Tuhan. Tuhan itu ngomong apa sih tadi? Ya, ngomong apa? Sederhana loh, Tuhan itu tidak ribet-ribet ya. Yesus berusaha ajarkan kebenaran dengan sederhana, tidak menjelimet ya, jelimet. Allah itu ingin dikenal dan diingat, dikenal, dikasihi oleh umatnya. Itu kenapa Allah Yesus Kristus mewahyukan dirinya dan ajarannya. Yang keempat, biasanya perumpamaan itu diceritakan dengan narasi tunggal yang ketat dan jelas ya. Narasi satu aja, narasi, singkat kan? Ya, narasi Yesus Kristus itu singkat aja, nggak panjang-panjang, supaya jelas. Narasi tunggal, kisah yang jelas, yang padat ya, ketat, padat, lengkap, dan Yesus menjelaskan artinya juga. Tetapi yang terakhir, ini yang sulit kita mengerti ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan juga itu berfungsi ganda. Meskipun sudah sejelas-jelasnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sejelas-jelasnya dijelaskan, kisahnya begitu jelas, ada orang-orang tertentu yang akhirnya tidak mengerti. Karena belum dapat anugerah. Bahkan ada orang yang menolak Yesus, dan Yesus pun akhirnya tidak membukakan wahyu, penyingkapan, pesan kepada dia. Akhirnya mereka tidak mengerti. Karena memang itu adalah satu bentuk bagaimana orang itu belum menerima anugerah ya. Yang mengerti mayoritas adalah murid-murid Yesus Kristus, dapat mengerti perumpamaan dengan langsung, dengan jelas. Tetapi yang tidak mengerti, ya ada juga sebagian orang, rata-rata itu bukan murid Yesus. Mereka tidak terlalu jelas, sulit mengerti. Karena belum dibukakan kepada mereka. Nah ini ya, meskipun kita sudah belajar mati-matian, kalau Tuhan tidak membukakan itu, kita nggak akan bisa ngerti.
Tidak cukup ya punya sikap hati yang belajar, tapi juga memiliki sikap hati yang bergantung pada anugerah Tuhan. Dalam Yohanes pasal 10 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menggunakan perumpamaan dalam menjelaskan tentang siapakah dirinya dan siapakah umatnya. Ini perumpamaan Yesus yang kita bahas dalam Yohanes pasal 10. Yesus gunakan gambaran tentang kandang domba, gambaran tentang gembala, gambaran tentang kawanan domba, pencuri, dan perampok. Gambaran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah gambaran yang umum di daerah Palestina pada masa Yesus Kristus. Gambaran tentang gembala dan domba itu umum sekali. Banyak yang bekerja sebagai gembala domba, orang-orang yang mendengarkan Yesus itu berkumpul dan mereka tahu bahwa memelihara domba itu bukanlah hal yang mudah. Meskipun pekerjaan itu dianggap remeh, tetapi itu bukan pekerjaan yang mudah pada waktu itu. Karena apa? Karena menghadapi keadaan yang sulit dan seringkali berbahaya, mengancam diri si gembala tersebut. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian kisah Daud yang masih remaja, masih muda. Daud itu sangat rendah hati ya. Waktu kecil jadi masih remaja, dia mau menggembalakan domba-domba ayahnya. Dia mau bekerja. Dan kemudian Daud pernah mengatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35, Daud mengatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada Saul. Daud yang masih muda ini berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya." Apakah sudah mati atau belum itu enggak masalah. Domba itu apakah sudah mati atau belum, aku ingin mengejar domba tersebut meskipun sudah dibawa oleh singa atau bahkan beruang. Aku akan kejar, aku akan hajar beruang, aku akan hajar singa, dan aku akan membawa domba itu dari mulut mereka. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya dan menghajar dan membunuh pemangsa tersebut. Wah, ini hati gembala itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati gembala itu bukan yang tenang, ya baik. Itu betul, di rumah dia baik. Tapi begitu ada yang mengancam domba-dombanya, dia bisa galak sekali. Membela maksudnya ya, bukan galak tak terarah ya, bukan galak dengan membenci atau egois, tapi berani untuk membela domba-dombanya. Ini adalah pekerjaan gembala, penuh dengan bahaya. Nah sekarang kita akan bahas perikop yang sudah kita baca di dalam 3 bagian singkat. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 1 sampai 6. Ini adalah perumpamaan Yesus yang pertama, yaitu perumpamaan kandang domba atau the sheepfold ya. Perumpamaan tentang kandang domba. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, truly, truly I say to you." Truly, truly. Bayangin ya, waktu Yesus mengajarkan sesuatu itu dia yakin sekali, truly, truly, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia itu bukan gembala, tetapi seorang pencuri dan perampok. Ini Yesus kasih perumpamaan sangat singkat, kandang domba. Nah, kata kandang domba pada waktu itu, di zaman dulu adalah sebidang tanah yang tertutup dengan sebidang batu. Atau boleh dengan kayu ya, tidak selalu harus dengan batu, tapi kayu yang agak tinggi supaya dombanya tidak loncat dari kandang tersebut. Untuk menjaga domba tetap aman dari segala bahaya, mereka buat kotak kayak gitu ya, atau lingkaran, tidak apa-apa, supaya domba itu di sekitar situ. Nggak ada serigala datang, nggak ada yang mengganggu, singa mungkin ya, ataupun binatang-binatang yang buas. Yesus jelaskan bahwa orang yang masuk ke kandang domba, tapi tidak melalui pintu, itu adalah pencuri dan perampok. Sederhana sekali ya, semua orang tahu pencuri, semua orang tahu perampok pada zaman itu. Dia itu pencuri, dia itu perampok kalau dia tidak lewat pintu yang ada. Nah pintu itu, ya ada satu pintu sepetak, dijadikan pintu ya di lingkaran tersebut atau kotak tersebut. Bukan orang yang mau memelihara dan menjaga domba, itulah pencuri dan perampok. Ya, pencuri dan perampok bukan mau mengasihi domba-dombanya, merawat, melihat, menghitung jumlahnya tepat enggak? Ya, jangan-jangan ada yang hilang. Enggak. Pencuri dan perampok justru menghilangkan domba itu, merusak, mengeksploitasi, bisa membunuhnya, bahkan membinasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencuri dan perampok ini adalah ya orang jahat ya, sederhana sekali. Gembala ini
dijelaskan sebagai tokoh yang baik. Gembala itu baik, pencuri dan perampok itu jahat. Mereka berdua itu bertentangan di dalam berelasi dengan domba pada waktu itu ya. Si gembala merawat, si pencuri dan perampok itu justru menghancurkan domba tersebut. Pencuri dan perampok melanggar hukum keberapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hukum Taurat keberapa? Mereka melanggar hukum Taurat yang ke-8. Mencuri dan merampok adalah dosa. Ya. Mencuri dan merampok adalah dosa, terlepas apa yang kita curi, apa yang kita rampok. Kalau mencuri dan merampok materi itu biasa. Kita bisa belajar dari berita-berita di dunia ini. Hati nurani kita juga mengatakan, wah, kalau kita ambil tisu di sini, punya gereja, kita mencuri. Salah ya, malu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih dalam dari itu, mencuri dan merampok itu bukan sekedar materi saja, tapi rohani juga ya. Orang-orang yang dicuri hatinya, tidak mengenal Tuhan, menjauh dari Tuhan, atau orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, ambil untuk diri, memuji diri sendiri, itu pun mencuri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal pencurian dan perampokan, ini sebenarnya dibedakan ya, definisinya. Bedanya pencuri dan perampok adalah, pencuri memang orang yang mengambil sesuatu milik orang lain, tapi korbannya itu tidak menyadarinya. Kayak gitu kan ya. Jadi mencuri dengan diam-diam, baru sadar setelah barangnya hilang, atau kepemilikannya hilang. Jadi pencuri ini lebih lihai, kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih lembut kayak gitu ya, silent. Tetapi sebagai perampok itu mengambil milik barang orang lain juga, tetapi dengan paksaan, kekerasan, dan korbannya itu sadar, ini perampok, ini ada pencuri, ya, merampas kepemilikan dengan kejam, bahkan bisa membunuh dan melukai korbannya. Nah, itu mengerikan ya. Mereka itu orang yang sungguh-sungguh jahat, pencuri dan penjahat, perampok. Dan kita tahu domba di tangan orang asing, di tangan para pencuri dan perampok berada dalam bahaya yang besar. Tidak seperti di tangan gembala. Lalu bagaimana dengan sang gembala? Yohanes 10 ayat 2-4 itu mengatakan bahwa tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Untuk si gembala tersebut, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba itu langsung dengerin suaranya. Langsung ada mood yang berubah dari domba-domba, dia happy. Langsung dengar-dengaran suara gembalanya. Kemudian si sang gembala itu memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi tahu ya nama-namanya, tahu, dan akhirnya menuntunnya keluar. Domba-domba itu keluar untuk apa? Untuk mendapatkan makanan, minuman, kesegaran, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Senang. Ya, binatang-binatang tertentu itu sebenarnya senang jalan-jalan. Dikasih kesegaran, dikasih makan, minum. Itu kalau bayangan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita hangout, keluar, makan, minum, jalan-jalan sama teman-teman, kurang lebih gitu ya, senang, happy. Nah, gembala itu seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat ciri-ciri gembala dan dombanya. Gembala itu masuk melalui pintu tanpa ada ketakutan, tanpa diam-diam. Dia jejakan kakinya dengan keras juga nggak apa-apa, dia mau masuk pintu dengan mudah. Kalau dia gembala yang cukup mapan, ada penjaga pintu yang disewa, dia jagain di situ. Yaitu gembala yang mapan. Tapi biasanya gembala-gembala dia sendiri yang menjaga pintu. Pada waktu malam, pada waktu jam-jam tertentu, shift-shiftan. Ya, shift-shiftan dengan gembala-gembala yang lain, bisa aja. Kira-kira jam yang berbahaya itu di mana mereka jaga. Tapi kalau cukup aman, mereka ya udah pergi aja. Kan udah ada pintu dan batu. Nah itu adalah gembala ya. Dan para domba pun sudah antisipasi suara gembala, mendengar suara gembalanya. Gembala itu memanggil domba-domba menurut namanya. Nah ayat kelima, Yohanes 10 ayat kelima, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Pencuri dan perampok, mereka, domba-domba itu kabur, mereka lari daripadanya karena the voice of strangers. Suara orang-orang asing. Itu kita langsung kabur. Itu domba-domba itu langsung kabur. Takut, bersuara. Ya, mereka nggak mau mendekati si penjahat tersebut. Dan yang keenam, Bapak Ibu Saudara, dikasih kesimpulan oleh Rasul Yohanes, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan, figur, gambaran, kepada mereka.
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan Yesus jelaskan perumpamaan kandang domba, pintu dan gembala yang baik, itu Yesus pendengar utamanya siapa? Pendengar utamanya itu bukan para murid. Pendengar utamanya itu orang Farisi. Yesus katakan, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Ini ke orang Farisi. Orang Farisi itu dapat teguran yang sangat keras sekali. Jadi berarti kita sudah bisa melihat, bisa lebih jelas bahwa perumpamaan Yesus Kristus ini bicara soal kehidupan orang Farisi. Lebih kontekstual. Siapa orang Farisi ini? Nah, bagian kedua kita bahas ya. Bagian kedua. Bagian kedua dari ayat 7 dan 10, Bapak Ibu Saudara sekalian, penjelasan tentang perumpamaan akulah pintu ke domba-domba tersebut. Yesus ketika melihat mereka nggak mengerti, Yesus kasih lagi perumpamaan yang lain, yaitu perumpamaan tentang pintu. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam perikop ini ada 3 perumpamaan. Pertama kandang domba, ya, gembala dan pencuri dan perampok. Nah kemudian mereka nggak ngerti, dikasih perumpamaan lain. Sekarang Yesus menjelaskan tentang perumpamaan itu mengaitkan dengan dirinya sendiri. Tadi kan cuma sekadar umum aja, itu. Tapi waktu Yesus jelaskan tentang pintu, akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 7 mengatakan bahwa, maka kata Yesus sekali lagi, truly, truly I say to you, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus kaitkan perumpamaan yang lain ini dengan dirinya. Aku adalah pintu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu ini di dalam kandang domba memainkan peranan yang penting juga. Ya, fungsi pintu itu apa sih? Itu menjaga dan melindungi dari segala hal yang memang dilarang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, yang dilarang masuk ke dalam ruangan tersebut itu dikunci oleh pintu, dibatasi oleh pintu. Apa yang dilarang masuk ke dalam kandang domba itu? Ya, binatang-binatang buas yang mengancam nyawanya. Apa yang dilarang masuk ke tempat ibadah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tikus, misalkan ya, itu dilarang. Itu gunanya pintu. Kucing, anjing, nggak boleh mengganggu ruangan ini. Nah, itu dilarang kan ya. Nah, pembatasnya itu apa? Ya pintu. Ya, pintu ini membatasi ruangan satu dengan ruangan yang lain, tetapi juga bisa menghubungkan ruangan satu dengan ruangan yang lain. Ini paradoks pintu ya. Pintu itu menghubungkan sekaligus memisahkan. Yesus itu menjadi penghubung ke domba-domba menuju dunia luar, makanan dan kenyamanan domba tersebut. Dan masuk ke kandang kayak gitu ya, kandang dan dunia luar. Jalan masuk dan jalan keluar dari 2 tempat yang berbeda, inilah pintu ya. Ya, ini adalah pintu, jalan masuk dari dan keluar dari 2 tempat yang berbeda. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang Yesus sudah semakin jelas menjelaskan tentang perumpamaan ini, bahwa setiap orang yang sebelum aku, ya sebelum aku nih, sudah datang, sudah lahir duluan, itu bukanlah gembala, tetapi pencuri dan perampok. Siapa yang mendahului Yesus Kristus? Wah, orang-orang kemudian mulai berpikir, maksudnya siapa sih? Yesus baru kok muncul beberapa waktu ini, berbulan-bulan ini. Sebelum Yesus itu siapa? Wah, kemudian orang Farisi mikir lagi. Yesus ini tugasnya memberitakan firman, mengajar kebenaran, memperkenalkan Allah. Loh, itu kan tugas kami. Itu kan tugas orang Farisi, ahli Taurat. Maksud Yesus itu kami adalah pencuri dan perampoknya. Wah, ini orang Farisi mulai gentar ya. Semakin lama semakin mengerti mereka. Oh, ini maksudnya Yesus tuh kami pencuri dan perampoknya. Yesus yang gembalanya nih. Yesus yang pintunya. Bapak Ibu sekalian, Yesus memberikan istilah yang lebih jelas, progresif ya. Bapak Ibu sekalian, progresif. Orang yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok. Tentu ini bukan literal pencuri dan perampok. Tetapi ini adalah mengacu kepada siapa? Mengacu kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Orang-orang yang mengenal hukum Taurat,
orang-orang yang mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala. Orang yang dipercaya firman, orang yang dipercaya anugerah, pengenalan akan Allah, mereka semua. Tapi Yesus katakan mereka itu pencuri dan perampok, mereka itu nabi palsu, mereka itu pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang tidak membawa orang kepada pengenalan akan Allah yang benar, tidak membawa orang kepada firman Tuhan, kehendak Allah yang sejati, kehidupan yang berkenan, itu adalah orang Farisi. Sedangkan Yesus itu berbeda. Ya, Yesus justru membawa orang kepada Allah. Yesus mengkontraskan dirinya dengan para pendahulunya yang mengacu kepada para pemimpin Yahudi. Yesus sendiri adalah imam, Yesus sendiri adalah nabi, Yesus sendiri adalah raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita ini adalah umat pilihan Allah. Jangan sampai kita menjadi pencuri dan perampok. Jangan sampai demikian. Ya, kita punya tugas memberitakan Injil, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum kenal Allah, melindungi umat Allah. Yesus menyatakan bahwa dirinya berbeda dengan gembala yang tidak mementingkan domba-dombanya, gembala yang palsu. Ya, para pemimpin agama itu mementingkan diri sendiri, mereka cari uang. Alkitab pernah menyatakan bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat itu adalah hamba uang kok, hamba uang. Hamba hormat, hamba nafsu, hamba dosa. Wah, itu berat sekali ya. Teguran ini begitu keras kepada orang Farisi. Begitu mengerikan. Lalu Yesus mengatakan kedua kalinya, I am the door, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jalan masuk dan jalan keluar itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus secara rohani ya. Dan Tuhan Yesus menggunakan pintu kandang domba. Pintu kandang domba itu digambarkan dengan Yesus Kristus sendiri. Jalan masuk menuju keselamatan, yaitu kandang, dan jalan keluar menemukan padang rumput. Ya, kehidupan, pemeliharaan, itu Yesus Kristus. Secara rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menemukan jalan masuk kepada keselamatan itu kepada siapa? Di dalam Yesus Kristus. Percaya Yesus, maka kita memasuki keselamatan. Sudah di kandang domba tersebut. Tapi kemudian kita keluar, maksudnya jalan keluar bagaimana? Jalan keluar dari segala dosa-dosa kita itu di Yesus Kristus juga. Dan jalan keluar untuk apa? Untuk bersaksi, memberitakan Injil itu kepada di dalam Yesus Kristus juga. Di luar Yesus Kristus, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Yesus, kita nggak ada jalan masuk keselamatan, jalan keluar dari dosa, jalan keluar untuk melayani Tuhan. Nggak ada. Yesus Kristus ini adalah pribadi yang paling penting, yang harus kita kenal. Oke lah, kita nggak tahu doktrin yang lain, asal kenal Yesus, itu sudah luar biasa. Kalau yang belajar doktrin lain ya puji Tuhan ya, kita ada PA, kita ada STRIS ya, Sekolah Tinggi Reform Injili untuk Kaum Awam, STRISKA di Surakarta ini, itu luar biasa, itu bagus. Tapi kalau nggak kenal Yesus Kristus, tapi belajar doktrin itu seperti orang Farisi. Ya, mereka belajar doktrin dulu, aneh ya. Doktrin dulu, padahal yang utama adalah mengenal Yesus dulu. Ya, mengenal pribadinya dulu. Ayat 10, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini ya. Yesus Kristus Sang Gembala menyatakan tujuannya datang ke dalam dunia, yaitu memberikan kita hidup, dan hidup itu bukan sekedar hidup, melainkan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Berkat rohani. Bukan berkat jasmani ya. Yesus datang itu untuk membawa kita kepada kelimpahan berkat rohani, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yesus itu pintu ya, dia penghubung menuju surga dan Allah Bapa, ya. Tetapi juga dia pemisah dengan pergaulan yang buruk, dengan dosa-dosa, itu Yesus pemisah. Yesus itu batu penjuru supaya kita bisa mengenal Allah Bapa, tapi Yesus juga adalah batu sandungan supaya orang tidak bisa
mengganggu umat Allah. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa gembala sejati pintu adalah Yesus Kristus, pencuri dan perampok itu adalah ahli Taurat, imam, Farisi yang tidak gembalakan umat Allah dengan baik, dengan bertanggung jawab, itu adalah orang Farisi, imam, ahli Taurat, pemimpin upahan. Dan Matthew Henry katakan kandang domba, ya, Matthew Henry katakan kandang domba ini adalah gambaran tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan, tempat berkumpul anak-anak Allah. Kita di gereja itu aman. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam PA kemarin, Vikaris Lukman jelaskan bahwa orang pun bisa terhilang dalam gereja. Di gereja pun ada lalang, ada gandum. Nah, ini saya nunjuk bukan kepada orang tertentu ya, kamu lalang, kamu gandum, kamu umat Allah, kamu bukan umat Allah, bukan ya. Tapi ada. Ada orang yang terhilang di gereja, ada. Alkitab menyatakan, mereka hanya mencicipi anugerah Yesus Kristus. Mereka mencicipi ibadah di gereja. Tapi mereka nggak mengenal Yesus. Mereka nggak punya kepastian masuk surga. Nah ini sayang sekali. Sayang sekali. Nah kandang domba itu adalah tempat yang aman bagi kita. Gereja itu harus menjadi tempat yang aman. Jangan sampai orang datang ke gereja, wah nggak aman ya, nggak selamat, nggak damai sejahtera. Takut. Orang-orangnya jahat semua, pencuri dan perampok semua. Gak ada yang hati gembala itu gak ada. Yang hati gembala cuman dituntut hamba Tuhannya aja. Loh jemaat, Yesus itu jelaskan tentang gembala yang baik, pintu itu kepada orang yang Farisi loh. Orang Farisi yang belum kenal Tuhan. Kita harusnya lebih kenal Tuhan lagi, lebih bisa meneladani Tuhan lagi. Bagian ketiga dari khotbah kita adalah ayat 11-18, perumpamaan tentang akulah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang misionaris Jerman bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Nah, kita lebih kenal di Indonesia ini adalah Nommensen. Ada kampus di Medan itu Nommensen juga ya, Universitas Nommensen. Nommensen adalah salah satu misionaris paling berhasil di sepanjang sejarah negara Indonesia. Sepemahaman saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang paling banyak di Indonesia ini bisa dikatakan jemaatnya Nommensen. Sekitar 2 juta orang jemaatnya. Kita Gary, Bapak Ibu Saudara sekalian, 100.000 pun nggak nyampe, 50.000 pun nggak nyampe. Gary, Nommensen jemaatnya 2 juta di Indonesia. Bayangkan betapa besar gerejanya Nommensen. Hasil pemberitaan Injil dari Nommensen. Kenapa dia berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia menjadi gembala yang baik, dia menjadi pintu. Dia meneladani Yesus Kristus, akulah gembala yang baik dan akulah pintu menuju domba-domba, menuju keselamatan, menuju orang-orang pilihan Allah. Dia menjadi pintu jalan masuk dan jalan keluar bagi orang-orang Batak. Ini Nommensen. Orang Jerman bisa memberkati orang Batak. Ini mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sesama suku saja belum tentu bisa saling memberkati. Ya, saling perang malah. Sesama suku loh. Israel Utara, Israel Selatan. Samaria dan Yerusalem. Bertengkar. Saling membunuh, saling perang. Tapi ada salah satu contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan kita bahwa Nommensen menjadi berkat bagi orang-orang Batak. Dia menjadi hamba Tuhan yang sungguh mengasihi jemaatnya. Dan kenapa kita bisa katakan bahwa Nommensen menjadi contoh yang berhasil sebagai gembala yang baik dan sebagai pintu Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena pengaruh hidupnya begitu besar bagi suku Batak. Nommensen begitu mengasihi mereka, Nommensen mau melayani mereka, Nommensen mau memberitakan firman kepada mereka. Nommensen menerjemahkan perjanjian baru ke bahasa Batak. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian terjemahkan satu artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, itu berat. Nah sekarang perjanjian baru ya, 27 kitab, kita terjemahkan coba yuk ke bahasa Jawa, tapi udah ada ya, sudah ada yang menerjemahkan. Coba pikir yang belum diterjemahkan kemana, kita coba terjemahkan juga nggak mudah ya. Ngabisin waktunya seberapa lama menerjemahkan perjanjian baru ke bahasa Batak. Dia harus pelajari bahasa Batak dulu, harus mengerti dulu ya. Terus kemudian dia buat kalimat. Nah, ini orang yang terpelajar ya. Dan sebelum Nommensen sudah ada
3 misionaris Inggris yang ditangkap dan diusir, misionaris Amerika 2 orang ditangkap dan dihukum, bahkan dibunuh, dagingnya dimakan di pasar bersama-sama. Jadi ada yang dibunuh, ada yang diusir. Now Manson datang, ya puji Tuhan, dia diterima oleh orang-orang Batak. Meskipun begitu, No Manson terus mau melayani ya, meskipun banyak bahaya, karena apa? Tadi, hati gembala ya, hati gembala yang baik. Yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. No Manson anggap, di antara seluruh banyak orang Batak, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti ada umat Allah. Gak mungkin, di antara berjuta-juta orang Batak itu gak ada umat Allah satupun. Maka dengan iman, No Manson berangkat dari Jerman menuju Indonesia dan mengabarkan Injil di sana, di Indonesia. Padahal No Manson itu bukan keluarga yang cukup ya. Dia lahir di keluarga yang miskin. Pada umur 12 tahun juga dia pernah mengalami kecelakaan, ditabrak kereta kuda gitu ya. Hidupnya bukanlah hidup yang sukacita ya, diberkati Tuhan secara kelihatan. Bukan berkecukupan, tapi dia mau menderita bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini dalam pengajaran Yesus Kristus di bagian 3 ini adalah tentang kekristenan ya, tentang kekristenan, tentang kita sebagai murid-murid Yesus, pengikut Yesus, bahwa dalam kerohanian orang Kristen, kita itu memiliki relasi dengan Tuhan itu seperti gembala dan domba. Ya, seperti gembala dan domba. Seringkali kita berelasi dengan Tuhan seperti apa sih? Ya seperti ini. Tetapi biasanya Tuhan memberikan aturan lah ya. Waktu Tuhan Yesus Kristus ajarkan doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan, ayo berelasi kepada Tuhan itu seperti kepada Bapa. Relasi keluarga. Bapa kami yang di surga. Tadi kita sudah naikkan doa ini. Berarti Tuhan menginginkan relasi yang paling mendekati adalah, yang paling utama itu relasi keluarga. Allah Bapa, kita ini anak. Tetapi relasi kepada Tuhan juga ada seperti ini, gembala dan domba. Kita ini domba yang lemah, tersesat, hina ya. Dan Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk menggembalakan umatnya. Jadi memang perikop ini mau menjelaskan gambaran gembala yang baik itu seperti apa, dan gembala yang tidak baik itu seperti apa. Ayat 11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 15 ayat 13, mari kita buka. Yohanes 15 ayat 13, kita baca bersama-sama. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya ya. Martir, berkorban gitu ya. Terus di Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah kasih yang terbesar ketika menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, bagi domba-dombanya. Ini ciri gembala yang baik, dia berkorban, dia mati bagi kita. Waktu Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal, Yesus lahir ke dunia ini, Yesus bukan sekedar lahir ya. Dia memiliki tujuan 33,5 tahun ke depan hidupnya, yaitu apa? Dia menyatakan, dia menggenapi apa yang diminta oleh Allah Bapa, yaitu apa? Untuk menggembalakan umat-umatnya. Dengan apa? Dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Ini Yesus Kristus, ini kasihnya yang begitu besar kepada kita, untuk keselamatan kita. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ini adalah upahan ya. Gembala yang palsu atau orang upahan yang dibayar, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak akan menjaga domba dengan baik, justru menelantarkan, lari. Siapa itu? Ahli Taurat, imam, orang Farisi. Yaitu mereka tidak ada kasih kepada domba-dombanya. Kenapa gembala palsu, nabi-nabi palsu, orang upahan itu lari? Karena dia itu upahan, dia dibayar. Ya, dia dibayar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali justru aneh ya. Orang-orang
ketika bayarannya mahal, baru kerjanya sebaik mungkin. Harusnya kan gitu ya. Harusnya diupah loh, kerja yang sebaik mungkin. Tapi manusia berdosa aneh. Semakin dia dapat kenyamanan, sudah diupah, ya udahlah, kerjanya seadanya. Nah, itu namanya upahan. Seharusnya adalah apa? Pengabdian, bukan upahan. Gembala yang sejati itu pengabdian. Gembala yang palsu itu adalah upahan. Ya berdasarkan upah lah. Ya, kalau kecil ya udah kecil. Kalau besar pun kalau bisa kecil pekerjaannya ya dikerjakan dengan sepele ya. Nah, ini bahaya ya. 14 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Inilah ciri gembala yang baik yang selanjutnya selain dia mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya, dia pun mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya pun bisa mengenal dia. Gembala yang baik mengenal namanya dan gembala yang baik itu mau dikenal. Ya, mau dikenal. Itu relasi yang sederhana sekali ya. Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun punya fungsi ini nanti. Kita akan belajar bahwa kita tuh punya fungsi gembala juga. Apa? Ya kita berkorban untuk orang lain. Ya berkorban, kemudian mau mengenal orang lain, terus mau dikenal oleh orang lain. Bukan hanya mau mengenal saja ya, atau mau dikenal aja, bukan. Ini gembala yang baik itu seperti itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan ayat terakhir, ayat 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita melihat Yesus adalah gembala yang baik, dia adalah pintu, ya, pintu jalan masuk ke dalam surga dan keselamatan dan jalan keluar dari segala dosa, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Ini cuman kebenaran ya. Ini kebenaran. Ini suatu kebenaran. Tapi kebenaran ini percuma juga kalau kita tidak sungguh-sungguh meminta kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Ya udah cuman kebenaran, logika aja, di logika ya. Di pikiran kita. Yesus kasihnya tuh sangat-sangat besar di dalam hidup kita. Yesus sangat besar mengasihi kita sampai menyerahkan nyawanya yang begitu berharga. Coba rasakan kasih ini Bapak Ibu saudara sekalian. Rasakan kasih Tuhan itu bukan sekedar tahu. Apa sih tahu itu ya? Coba alami, minta Yesus Kristus menyatakan kasihnya begitu besar. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Tetapi ketika melihat ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata Yesus pun bukan mengasihi kita dengan besar. Dia bukan sekedar mengasihi domba-dombanya, tetapi Yesus juga mengasihi pengutusnya, yaitu Allah Bapa. Maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita semakin mengasihi Yesus Kristus, kita pun akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa sih yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Satu Tuhan, tiga pribadi. Ini yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu mengasihi Bapa. Bapa merasakan kasih Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk kita, dan itu pun Yesus menyerahkan dirinya untuk Bapaknya dengan ketaatan mati sampai di kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa belajar ya. Yesus itu gembala yang baik. Dia bukan gembala upahan. Kematian Yesus menghidupkan domba-dombanya. Tetapi kematian gembala upahan itu membuat dosa itu mati juga ya. Domba itu mati juga. Ya, kematian gembala ya upahan gembala pada umumnya di Palestina misalkan ya. Kalau gembalanya mati, ya domba-dombanya nggak ada yang urus. Dan akhirnya domba-domba itu mati juga. Tetapi kematian Yesus Kristus membuat domba-dombanya itu hidup. Kita hidup, umatnya hidup. Dari hal ini Bapak Ibu saudara sekalian kita bisa belajar bahwa tiga hal.
3 tugas orang Kristen, yaitu kita pun memiliki tugas sebagai pintu, ya, pintu yang menjadi jalan masuk dan jalan keluar. Seperti Yesus Kristus, kita jalan masuk kepada kehidupan rohani bagi orang-orang lain, ya. Kita menjadi pekabar Injil, kita jalan masuk agar orang bisa mengenal Allah yang sejati, kita jalan masuk juga supaya orang bisa menemukan Allah, ya, pengudusan hidup, dan kita juga jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan kelepasan. Ya, jalan keluar bagi mereka yang butuh penghiburan, jalan keluar dari segala masalah-masalah dosa, keterikatan. Kita berjuang, ya, sebagai orang Kristen itu sebagai pintu. Pintu ke keselamatan, pintu menuju Allah. Kita itu sarana anugerah, ya. Kita tahu, ya, secara orang reform kan ada sarana anugerah. Sarana anugerah ini dinyatakan lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat sakramen. Tetapi orang yang dipenuhi dengan firman, orang yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdoa, orang yang sungguh-sungguh menerima sakramen, dia pun bisa menjadi sarana anugerah bagi orang lain. Itulah pintu. Orang yang sungguh-sungguh menerima sarana anugerah, means of grace itu, firman, doa, sakramen, kita langsung jadi sarana anugerah bagi yang lain juga. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Memang kita tidak sempurna, ya, kita berdosa, kita lemah. Tapi bukan berarti kita tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, sebagai domba, kita punya tugas, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengar suara gembala agung kita. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, khotbah. Ya, mengenal Tuhan, mengenal pimpinannya. Kita itu sebagai domba haus dan lapar akan firman Tuhan dan kebenaran. Dan ketika kita dibuka, ya, misalkan kita itu di kandang domba, terus Yesus buka pintu tersebut, itu domba-domba itu senang. Kemana? Ke padang rumput. Maksudnya apa? Kita senang ketika melayani Tuhan. Ya, ke dunia, diutus ke dunia. Yuk keluar. Gereja kan dipanggil untuk apa? Keluar. Pergilah. Yesus usir kita, ya, dalam tanda kutip, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, keluar. Ya. Dari mana? Pintunya mana? Ya, kita lewat Yesus Kristus, kita buka pintu itu menuju pelayanan. Pelayanan kita itu semuanya harus kristosentris. Semua terpusat kepada Kristus. Maka waktu kita melayani, sangat penting doa, ya. Doa itu membuat kita tuh sadar kita melayani Kristus dan sesama kita. Kemudian yang ketiga, tugas kita adalah selain sebagai pintu, sebagai domba, nah ini yang sulit, ya, sebagai gembala juga. Sebagai gembala. Pendeta belum tentu bisa jadi gembala yang baik. Vikaris belum tentu bisa jadi gembala yang mengasihi umatnya. Belum tentu. Jemaat, mungkin jemaat ada bisa yang menjadi gembala yang baik. Kalau dia meneladani Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi gembala yang baik atau tidak bukan berdasarkan jabatan kita atau penilaian orang, ya. Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, kepada orang yang sudah menyangkal Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata bahwa, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali perintah ini dikatakan oleh Yesus Kristus. 3 kali Simon Petrus mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dikasihi Tuhan, itu benar. Itu kebenaran yang perlu kita minta supaya kita bisa merasakannya. Selanjutnya adalah, bentuk kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan tugas atau fungsi sebagai gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Kehidupan rohani Kristen, ya, orang Kristen. Orang yang kuat, dia menggembalakan orang yang lemah. Jangan pikir semua orang itu sama kerohaniannya, ya. Jangan pikir orang yang tua pasti lebih rohani, misalkan kayak gitu. Atau orang yang muda pasti lebih tidak rohani. Tidak. Ya, kita semua punya tugas kok untuk menggembalakan domba-domba Allah. Menggembalakan, saling menggembalakan. Ini adalah wujud kita mengasihi Allah. 1 Petrus 5 ayat 2, setelah Yesus diperintahkan oleh Yesus Kristus, setelah Petrus diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk menggembalakan domba-domba Yesus,
Petrus mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. Setelah dia diperintahkan, dia memerintahkan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-2. Ini nasihat kepada para penatua atau para pemimpin gereja, lebih khusus ya. Tetapi bukan berarti yang jemaat tidak bisa menggembalakan kawanan domba Allah. Mari kita baca bersama-sama, kita buka suara. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat apa definisi belajar? Ada pengabdian waktu, ada pengabdian perhatian, ada pengabdian pengetahuan. Menggembalakan itu dengan pengabdian ya, dengan pembelajaran. Kita semua sama-sama belajar kok sebagai orang Kristen seperti apa. Ya. Nah ini, Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa untuk menggembalakan umatnya, yaitu kita. Pada waktu orang-orang Majus dari timur menanyakan kepada Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Para imam kepala dan ahli Taurat menjawab, di Bethlehem, tanah Yudea. Akan bangkit seorang pemimpin, dan dikatakan di ayat tersebut, dia adalah pemimpin yang akan menggembalakan umatnya Israel. Yesus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia jadi bayi untuk menjadi gembala bagi kita semua. Yesus lahir untuk menggembalakan kita. Dia menggembalakan dari kecil. Dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai mati, dia terus menggembalakan kita. Menggembalakan bukan soal umur, bukan soal jabatan. Menggembalakan adalah soal kita mengasihi Tuhan atau tidak. Yesus datang ke dunia, dia hadir menggembalakan umatnya. Dia adalah gembala yang baik, dia adalah pintu. Dia datang dengan tujuan untuk memberikan hidup kepada umatnya, dan bukan hanya hidup saja, tetapi hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Berkelimpahan berkat rohani. Ketika merenungkan bagian Yohanes 10 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat Mazmur Daud di Mazmur pasal 23. LAI memberikan judul perikop yang sama antara Yohanes 10 dan Mazmur 23. Judulnya Yohanes 10 adalah Gembala yang Baik. Mazmur 23 ada tambahan di depannya, Tuhan Gembala yang Baik. Mari kita sama-sama baca Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca dengan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menutup khotbah ini dengan membaca Mazmur 23 bersama-sama. Mari kita sama-sama baca Mazmur 23 seluruh ayatnya. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Engkau sudah menciptakan dunia ini, Engkau sudah memelihara dunia ini, bahkan menyediakan jalan keselamatan untuk kami semua. Engkau Allah Bapa sudah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, untuk menjadi pintu bagi kami. Untuk kami bisa menerima segala berkat keselamatan dan berkat pemeliharaan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus sudah menjadi gembala jiwa kami. Yang senantiasa mengasihi kami, memperhatikan kami, dan juga menguatkan kami di masa-masa sulit kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau sudah menyediakan Yesus Kristus. Engkau juga sudah mengutus Roh Kudus
di mana kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus menjalani kehidupan sehari-hari untuk bisa menaati firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa melakukan tugas-tugas kami juga sebagai pintu, sebagai domba, dan juga sebagai gembala. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengikuti teladan Yesus, seperti Yesus memberikan teladan kepada kami semua, kiranya kami pun boleh bersemangat di dalam menaati firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kami yang lemah, kami yang hina, kami yang berdosa, sangat membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa melihat dan mengenal siapakah Yesus Kristus lebih dalam lagi. Berkatilah setiap kami Tuhan, berbelas kasihanlah pada kami semua. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin.